Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM 1710301001. Dan saya, Deli Risman Anisya, NPM 17103011105 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Dalam video ini, kami akan memaparkan sedikit artikel ilmiah kami yang berjudul Belajar Efektif untuk Menghadapi Problematika Pembelajaran Daring di MI Ma'arif Blongkeng keluar pada masa COVID-19. Belajar efektif untuk menghadapi problematika pembelajaran daring di MI Ma'arif Blongkeng pada masa pandemi COVID-19. Pendahuluan. Wabah COVID-19 telah menyebar sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan adanya kebijakan ini, membuat pendidikan di Indonesia terganggu dan siswa melaksanakan belajar di rumah menggunakan sistem daring atau online. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dapat mempertemukan antara pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan koneksi internet. Kuntarto 2017. Pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan perangkat-perangkat mobile yang mendukung seperti smartphone atau Android, laptop, komputer, tablet, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk mengakses informasi apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Gikas and Green 2013. Tentunya pembelajaran daring ini menuai berbagai permasalahan di kalangan peserta didik. Misalnya, tidak semua peserta didik memiliki telepon pintar untuk proses pembelajaran daring. Selain itu, tidak semua materi dapat diajarkan melalui daring. Sama halnya yang dirasakan beberapa orang tua peserta didik MI Ma'arif Blongkeng yang kurang mampu memfasilitasi anaknya untuk mengikuti pembelajaran daring. Peserta didik yang tidak memiliki akses menerima pembelajaran menjadi atensi besar bagi pendidik. Sehingga pendidik perlu memutar otak dalam memilih metode pembelajaran di masa pandemi ini agar ilmu dapat tertransfer dan diterima dengan baik oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan pembelajaran melalui daring menjadi tidak efektif apabila peserta didik tidak memiliki perangkat yang memadai untuk menerima pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan dilakukan dengan mengadakan survei terlebih dahulu dengan siswa MI Ma'arif Blongkeng. Survei dilakukan dengan menyambangi beberapa anak yang bersekolah di MI Ma'arif Blongkeng, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dari hasil survei, dapat diketahui beberapa permasalahan yang dihadapi siswa saat pembelajaran daring. Setelah mengetahui permasalahan, diuraikan untuk dicari solusi. Dalam hal ini adalah siswa memerlukan pendampingan dan pemantauan belajar selama pembelajaran daring. Langkah-langkah yang dilakukan adalah observasi sasaran pendampingan belajar, kedua yaitu pendataan siswa untuk bahan pembuatan jadwal, ketiga, jadwal menentukan tempat, keempat, pelaksanaan pendampingan. Hasil dan pembahasan. Pembelajaran daring yang diberlakukan pemerintah dalam upaya pemutusan rantai penularan virus COVID-19 dirasa kurang efektif karena tidak ada pendampingan serta pemantauan secara seksama dari pihak guru. Maka dari itu, perlu adanya pembelajaran yang efektif dengan tetap memperhatikan kebijakan new normal. Pendampingan dan pemantauan belajar ini dapat dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah siswa-siswi MI Ma'arif Blongkeng. Selain untuk pendampingan dan pemantauan peserta didik, kegiatan ini juga dapat diselipkan edukasi mengenai bahaya COVID-19 kepada anak-anak.
Dari hasil pendampingan dan pemantauan belajar siswa menunjukkan bahwa siswa lebih terorganisir dalam belajar. Ilmu yang diperoleh dari guru selama pembelajaran daring dapat lebih ditangkap oleh peserta didik dengan memanfaatkan pendampingan serta pemantauan belajaran ini. Pendampingan dapat dikatakan sebagai evaluasi pembelajaran peserta didik, sedangkan pemantauan digunakan pendidik untuk mengamati proses dan perkembangan belajar peserta didik. Dengan pengamatan ini, dapat diketahui seberapa ilmu yang dapat diserap atau seberapa dalam daya penangkapan ilmu yang dilakukan secara daring. Kegiatan ini juga dapat menjadi jembatan untuk meluruskan permasalahan atau kendala-kendala yang dialami oleh peserta didik. Pendampingan dan pemantauan belajar ini efektif dilakukan karena ada pertemuan antara peserta didik dengan pendidik. Meskipun dalam waktu terbatas, untuk menghindari penularan COVID-19 karena harus bertatap muka, dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah siswa dengan pembatasan waktu. Pembatasan waktu dilakukan untuk menurunkan tingkat pertemuan antara peserta didik dengan pendidik. Pembatasan jumlah siswa dilakukan untuk mengurangi tingkat kerumunan, serta tetap memenuhi peraturan pemerintah dalam kebijakan new normal yang dikeluarkan. Hal ini dapat disiasati dengan dibuatnya jadwal. Selain untuk mengatur waktu pembelajaran, jadwal juga dibuat untuk menyusun guru yang bertugas agar lebih tersusun secara sistematis dan terorganisir. Diambil dari sampel kelas 5 MI Ma'arif Blongkeng dengan siswa yang berjumlah 16, dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Dari 2 kelompok ini dilaksanakan pada hari yang sama, tetapi dilakukan pada waktu atau jam yang berbeda. Dalam 1 minggu dapat dilaksanakan 2 kali pertemuan, dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Kelompok 1 dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan pukul 10. Sedangkan kelompok 2 dilaksanakan pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.30. Penentuan tempat dapat dilakukan secara bergilir yaitu ke rumah siswa secara bergantian. Pembagian kelompok dapat dilakukan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal peserta didik. Maksudnya, peserta didik yang rumahnya berdekatan dapat dijadikan satu kelompok atau dibagi melalui kedekatan daerah tempat tinggal. Dengan pendampingan dan pemantauan belajar siswa MI Ma'arif Blongkeng ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dilihat dari antusiasme peserta didik saat mengikuti pendampingan dan pemantauan belajar. Banyak peserta didik yang bertanya tentang apa yang belum dipahami terkait pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara daring. Kemudian, selama pendampingan dan pemantauan, peserta didik juga dapat mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh pendidik jika terkendala saat pengiriman secara daring. Terus, tidak hanya pengumpulan saja, tetapi tugas yang dirasa peserta didik sukar dapat dibahas bersama-sama. Sebelum adanya pendampingan dan pemantauan belajar, peserta didik melaksanakan kegiatan belajar hanya dengan daring saja. Tentunya akan membuat peserta didik bosan, karena peserta didik hanya melakukan kegiatan membaca, melihat video pembelajaran, mengerjakan tugas di rumah sendiri, dan tanpa teman. Tentu saja itu akan mengakibatkan menurunnya tingkat belajar siswa karena pembelajarannya dilakukan secara monoton. Hal ini dapat dilihat dengan tugas yang dikerjakan hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Namun setelah ada pendampingan dan pemantauan belajar, peserta didik lebih serius dalam mengerjakan tugas. Hal ini dilihat dari perbedaan tugas yang dikumpulkan peserta didik sebelum dan sesudah adanya pendampingan dan pemantauan belajar. Peningkatan hasil belajar peserta didik pun dirasakan oleh guru. Bila sebelum adanya kegiatan ini, peserta didik mengerjakan tugas secara asal-asalan,
Berbeda dengan setelah adanya kegiatan ini, peserta didik terlihat lebih memperhatikan jawabannya dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Dengan adanya pemantauan dan pendampingan belajar ini juga dapat dimanfaatkan guru untuk memberikan edukasi mengenai bahaya COVID-19. Guru dapat menyelipkan edukasi yang terkait dengan kebiasaan baru di masa pandemi. Hal ini sangat berguna bagi peserta didik untuk menanamkan sikap tanggap sejak dini terkait wabah yang sedang melanda dunia ini. Sehingga anak-anak juga dapat menerapkan kebiasaan baik di masa pandemi, misalnya saja dengan edukasi tata cara cuci tangan yang baik dan benar, atau tentang etika batuk dan lain sebagainya. Jadi simpulan yang dapat diambil adalah banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pendampingan dan pemantauan belajar. Bahkan kegiatan ini tidak hanya mempermudah peserta didik, tetapi juga pendidik serta orang tua atau wali murid. Peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik, pendidik tidak merasa kebingungan lagi untuk menentukan model pembelajaran, dan orang tua tidak terbebani lagi dengan kendala-kendala anaknya dalam mengikuti pembelajaran daring. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga pemantauan perkembangan peserta didik dapat terlaksana dengan baik. Dari berbagai uraian ini, pendampingan dan pemantauan belajar siswa MI Ma'arif Blongkeng efektif dilakukan oleh guru atau pendidik. Semoga kegiatan pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh guru dengan mendatangi rumah siswa dapat berjalan terus dan dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain. Karena dampak yang dihasilkan merupakan dampak positif. Selain itu juga dapat mempermudah siswa dalam belajar dan meringankan beban orang tua siswa dalam proses pembelajaran daring. Berikut adalah dokumentasi saat kegiatan pendampingan dan pemantauan belajar siswa MI Ma'arif Blongkeng Ngeluar. Demikian paparan dari artikel ilmiah kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.